Timor Leste kini masih menjadi salah satu negara paling miskin di dunia. Masih dimiliki Timor Leste setelah 21 tahun merdeka dan membentuk negara bernama resmi Republik Demokratik Timor Leste. Dikutip dari kompas.com, skor kebebasan ekonomi Timor Leste adalah 45,9. Hal itu menjadikan Timor Leste menduduki peringkat ke-171 negara di dunia dalam indeks 2020. Di kawasan Asia Pasifik, Timor Leste berada di peringkat ke-40 di antara 42 negara dan skor keseluruhannya jauh di bawah rata-rata kawasan maupun dunia. Perekonomian Timor Leste mencatat sedikit tanda-tanda kebebasan ekonomi sejak dimasukkan dalam indeks pada tahun 2009. Pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB-nya lemah. Perekonomian negara itu bergantung pada pengeluaran pemerintah yang didanai oleh penarikan dari dana permiyakan. Sementara itu, laporan resmi Bank Dunia pada tahun 2020 menyebutkan pertumbuhan ekonomi Timor Leste masih lambat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kondisi perekonomian yang demikian membuat Timor Leste disebut-sebut jalan di tempat sejak kemerdekaan dalam hal ekonominya. Namun, bagaimana sebenarnya kekayaan alam Timor Leste yang juga merupakan tumpuan perekonomiannya? Melansir dari Britannica.com, ternyata ada begitu banyak kekayaan alam yang dimiliki negara yang berjuluk Bumi Lorosai ini. Timor Leste memiliki daerah perbukitan ditutupi dengan kayu cendana. Sementara itu, di dataran rendahnya tumbuh pohon kelapa dan pohon eukaliptus. Ada mata air panas dari banyak aliran gunung. Juga satwa liar termasuk kuskus, monyet, rusa, musang, kucing, ular, dan buaya. Tentu saja, sumber pertambangan yang menjadi komponen terpenting ekonomi Timor Leste. Ada produksi hidrokarbon yang terutama dari simpanan gas alam lepas pantai. Selain itu, Timor Leste memiliki penambangan marmer untuk diekspor. Selain mengandalkan pertambangan, Timor Leste juga mengandalkan pertaniannya. Pertanian yang sudah lama menjadi andalan ekonomi masih mempekerjakan sebagian besar penduduk yang bekerja. Produk utama pertanian Timor Leste meliputi jagung, beras, ubi kayu, ubi jalar, kacang kering, kelapa, dan kopi. Lainnya adalah manufaktur tekstil, garmen, kerajinan tangan, dan kopi olahan. Di luar kekayaan alam, Timor Leste pun menghasilkan kerajinan meliputi tembikar, ukiran kayu dan gading, anyaman, produksi sabut, dan pembuatan keranjang. Seperti diketahui, adanya hutan cendana disebut merupakan salah satu yang menarik bangsa Eropa datang ke Pulau Timur. Daerah Ambeno adalah yang terkenal memiliki hutan cendana yang berharga, kebun kelapa, dan perkebunan padi. Tampak bahwa Timor Leste merupakan negara yang memiliki kekayaan alami yang terbilang melimpah. Australia merupakan satu negara yang paling getol menginginkan kemerdekaan Timor Leste. Namun di balik itu semua, ternyata ada udang di balik batu. Australia menginginkan sesuatu yang besar dari Bumi Lorosai seperti dilansir dari greenleaf.org AU. Seorang warga Australia, Bernard Colaeri, yang dikenal sebagai pendukung hukum Timor Leste, membongkarnya. Ia mengatakan bahwa di pihak pemerintah Australia, secara berturut-turut mereka telah mengincar dan mencuri sumber daya negara itu secara ilegal dan tidak bermoral. Dia telah menjadi teman dan penasihat pemimpin kemerdekaan Timor Leste, Sanana Gusmo, penasihat Saksika, dan mata-mata yang membocorkan informasi tentang penyadapan Australia di ruang kabinet Timor Leste. Dia juga membela dalam persidangan tertutup terhadap tuduhan menerima orang Australia secara tidak benar dalam dokumen rahasia. Secara terbuka dia telah menunjukkan borok Australia yang selalu memandang Bumi Lorosai sebagai objek pasif. Menurutnya, tindakan Australia menjadikan Timor Leste sebagai objek sapi perahan adalah nyata. Negeri itu dirampok habis-habisan dari sumber daya petrokimia, baik untuk rezim buruh maupun liberal. Timor Leste memang merupakan koloni Portugis, namun Australia memiliki kebijakan lama untuk menguasai Laut Timor secara sembunyi-sembunyi. Australia secara ilegal mengeluarkan izin eksplorasi minyak yang merambah perairan Portugis. Seperti yang diperlihatkan Colaeri, dia berpendapat helium yang terkandung dalam cadangan milik Timor Leste sangat diinginkan Australia.